Roy, Ta'al, panggil Kiai yang berarti kemari. Dari kejauhan yang sedang memakai topi dan kaos biru dongker itu ia menghampiri kiainya. Nyai Haji yang berdiri di belakang Abah bisa melihat atletis dari sini. Ia terlihat rapi dan maskulin. Mana gambar stiplen miniatur Haji yang antum bicarakan kemarin? Tanya Abah Haji. Sambil berdiri di samping Kiai, ia jelaskan, ukurannya cuma 10 kali 10 Pak Haji. Ini nanti tempat matafnya kita kasih keramik yang percis kayak aslinya. Semua kain, ukurannya kita samakan percis. Nanti di seberang ini kita bangun tempat duduk buat ibu-ibu yang nunggu anaknya belajar manasik. Kata Nyai Haji, kalau udah jadi bisa kita sewakan ke TK. Iya, anak-anak juga bisa istirahat di bangku-bangku yang disediakan nanti. Bangku-bangku ini juga menghadap gedung perpus ini. Jadi bisa pembangunan antara estetika dan fungsinya, jawab Roy. Ini Abah ambil dulu ya gambarnya. Mau Abah pelajari supaya persis miniatur yang sama yang aslinya di sana. Ucap Roy lagi menjelaskan. Anak mau ke depan lagi, Pak Haji. Mastiin proses pertemanannya sesuai. Takut salah, biar nanti agak siang bisa langsung lihat proyek. Dan kurung, gue host. Ucapnya pamit. Roy, malam nanti ke rumahnya ya. Malam nanti ke rumahnya ya. Kita hitung-hitung sama jumlah persentase investasi. Supaya ketahuan. Insya Allah, Nyai. Ucap Roy yang melihat Nyai Haji memakai gamis putih besar juga hijab coklatnya. Setelah pamit, Roy bertemu Nengsi yang baru saja datang ke hari pertama pembangunan itu. Duh, telat. Si bapak ngajakin ke pasar dulu. Nengsi yang datang memakai setelan hijab modis perpaduan berwarna pink dan ungu. Baru dimulai kok teh pembangunannya. Gak enak aja, udah gak ikut doa dulu. Biasanya Kiai Basri ngajakin doa dulu, ucap istri Rahma itu. Teh, kata Nyai Haji, kita harus ke rumahnya malam ini. Mau hitungan presentasi investasi yang datangnya dari wali santri, ucap Roy. Malam ini, wala si bapak mau ajak Nengsi ke penceramah kampung sebelah. Nanti siang Roy mampir ke rumah, mau lihat-lihat dulu sebelum dilihat Nyai Haji. Si bapak ada, sekarang lagi zikir duha di rumah. Paling nanti siang dia ke kebun sampai sore. Ucap Nengsi melirik mata dan pergi meninggalkan. Pak, bukannya hari ini Abah Haji ngundang kita supaya datang di hari pertama pembangunan asrama? Kok kita enggak datang? Tanya Sally ke Agus. Saat pagi-pagi itu mereka sama-sama berangkat ke kantor masing-masing. Enggak, nanti besok saja Papa. Sekarang ada pejabat pusat datang ke kota kita harus hadir menyambut. Sedikit aneh Sally melihat Agus akhir-akhir ini. Satu sisi, ia bersemangat ikut memberi investasi untuk pembangunan pesantren. Ia bahkan tahu berapa jumlah uang yang ia sisihkan untuk. Tapi satu sisi, ia terlihat sensitif bila sedikit saja membicarakan Royhan. Kadang sedikit saja ia membicarakan pengurusan pajak yang diatur Roy. Ia seperti risih, sensitif, seperti orang terintimidasi. Apa sih yang membuat suaminya marah setiap menyebut nama Kak Royhan? Membuat Sally penasaran. Sewaktu Kak Agus ditimpa kepalanya pakai batu sampai ia koma. Memang suaminya suka cerita versinya sendiri. Tapi entah kenapa sekarang ia kurang percaya. Membuat ia ingin bertanya langsung ke Roy. Suatu saat nanti bila bertemu langsung. Ingin mengetahui kebenarannya. Memang bila secara kasat mata, Kak Roy dan Kak Agus sangat akrab bila bertemu. Mereka mengobrol seperti layaknya teman dekat dulu. Tapi entah kenapa bila sudah di rumah, tiap Sally berbicara tentang Roy, selalu saja ia marah. Tak terima dengan menunjukkan perasaan tidak suka ke Roy, seperti orang terintimidasi. Pernah Sally baik-baik berbicara, Pah, sebelum Mama mau ikut membantu alma mater pesantren, Mama mau tanya, apa Papa benar sudah nerima? Ia marah-marah ditanya itu, teriak-teriak tak jelas sambil bilang, ngapain nanya begitu? Norak, itu masa lalu.
Kita aja, dalam kurung Agus, Roy, dan Roy. Biasa aja, sekarang kita jangan mau kalah. Kita juga harus lebih bisa membantu pesantren dari si Roy. Ucapnya teriak, yang sampai sekarang membuat Sally nggak mau membicarakannya. Aneh padahal itu alma mater sendiri. Kenapa harus merasa terintimidasi? Sally hanya berpikir mungkin suaminya belum bisa menghilangkan trauma masa lalunya. Entah apa itu bentuk pikirnya. Kalau begitu, Pak, kita sekalian bulan madu aja besok. Ucapnya menenangkan hati Agus. Daerah sana kan dingin, Pak. Daripada mama harus nginep di rumah teh nenek. Nggak enak. Mending kalau waktu tempat rekreasi ke tempat rekreasi di kotanya, Pak. Mama mau berendam air panas alami. Kan ada Gunung Merapi di sana. Pasti ada pemandian air panas alami. Ucap Sally. Ya udah, siap-siap aja dulu. Papa juga mau izin cuti 5 hari. Mama juga. Kita ngedadak aja. Makasih, Papa. Ucap Sally. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi para jomblo, jangan sedih. Sebab kehidupan itu berawal dari jomblo. Dan jangan lupa bahagia.